Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di Erzam Channel. Kali ini aku akan kasih tahu kalian semua tips meningkatkan imun tubuh selama isolasi mandiri di rumah. Jadi ini pengalaman pribadi ya, simak sampai selesai. Angka penularan COVID-19 di Indonesia sejak Juni 2021 lalu semakin meningkat. Tidak heran jika banyak sekali rumah sakit yang over pasien, bahkan kabarnya ada yang harus rela tidur di koridor untuk tetap mendapatkan pelayanan oksigen dari rumah sakit. Tapi tidak sedikit juga orang yang tanpa gejala atau bahkan bergejala ringan hingga sedang yang memilih untuk isolasi mandiri di rumah. Bicara tentang isolasi mandiri di rumah, video kali ini akan membahas pengalaman pribadi suami aku yang 1 bulan lalu positif COVID-19 dan harus isolasi mandiri di rumah. Waktu itu suami masuk kategori gejala ringan, yaitu demam, batuk, menggigil, linu persendian, dan anosmia. Nah, aku akan kasih tahu kalian semua rutinitas apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan imunitas tubuh agar segera sembuh dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Tapi sebelumnya kalian bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah ya. Terima kasih. 1. Olahraga. Olahraga kecil atau beraktivitas fisik untuk kebugaran memiliki dampak positif bagi kesehatan tubuh. Studi menunjukkan individu yang bugar dan rajin berolahraga memiliki risiko terkena infeksi lebih rendah dibandingkan orang yang tidak berolahraga. Ini bisa kalian lakukan setiap hari minimal 15 menit. Kalian bisa coba senam aerobik atau yang lainnya di rumah. 2. Istirahat yang cukup. Tidur yang cukup memberi ruang untuk sistem kekebalan tubuh bekerja secara optimal. Disarankan tidur 7-8 jam sehari, karena pada saat kita kurang tidur, tubuh akan cenderung lelah dan stres, sehingga membuat sistem imun melemah. Biasakan juga tidur siang selama 30 menit untuk meredakan stres dan baik untuk kesehatan. 3. Berjemur. Jadi sehabis olahraga, suami selalu menyempatkan untuk berjemur, paling tidak selama 15 hingga 30 menit. Jadi terkena paparan sinar matahari langsung dapat merangsang produksi vitamin D yang penting dalam penyerapan kalsium dan fosfor dari makanan. Selain itu, vitamin D berperan penting dalam fungsi kekebalan tubuh serta pembentukan sel darah. Bisa kalian lakukan pada pukul 8 atau 9 pagi. 4. Minum air putih. Air putih sangat baik untuk kesehatan tubuh, apalagi air putih yang hangat berfungsi untuk menghilangkan racun-racun yang ada dalam tubuh. Kalian harus banyak minum air putih di rumah dibanding jenis minuman lainnya. Jika bosan, tambahkan potongan lemon, jeruk, madu, atau campur dengan air kelapa sebagai suplai ion tubuh. 5. Makan dan minum yang bernutrisi. Kalian juga harus banyak mengkonsumsi makanan yang bernutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Jangan makan makanan yang cepat saji. Selama isoman di rumah, suami banyak mengkonsumsi makan dan minuman yang mengandung banyak protein seperti telur, kacang-kacangan, daging, dan susu. Karena protein membantu tubuh membentuk imunoglobulin yang biasa dikenal sebagai antibodi. Antibodi berperan penting untuk melawan infeksi bakteri atau virus. Selain itu, antibodi juga membantu tubuh untuk mencegah terjadinya penyakit dari bakteri atau virus yang sama di kemudian hari. 6. Mengkonsumsi vitamin dan obat. Usahakan selama isoman di rumah, kalian minum vitamin B kompleks dan C setiap hari 1 kali sehari. Untuk obat-obatannya menyesuaikan dengan keluhan kalian. Suami pada saat demam, minum paracetamol, mengkonsumsi obat batuk pilek, dan obat spray hidung untuk mengatasi anosmianya. Selain itu, obat-obatan herbal juga patut dicoba. 7. Menghirup uap air panas. Karena pada saat itu hidung dan tenggorokan suami berasa tersumbat, cara untuk melegakannya adalah dengan menghirup uap air panas yang dicampur dengan minyak kayu putih atau bawang merah. Ini dilakukan 3 kali sehari dan terbukti efektif sekali. 8. Selalu happy dan jangan stres. Banyak orang yang ketika isoman di rumah merasa bosan dan stres. Hal ini terjadi karena yang biasa keluar rumah akhirnya harus isolasi sendiri di rumah. Tapi hal itu jangan sampai terjadi ya.
Kalian harus pintar-pintar mencari kegiatan dalam rumah agar kalian terus merasa senang dan tidak bosan. Ini juga berfungsi untuk meningkatkan imun dalam tubuh. Dan yang terpenting, kalian harus tetap positive thinking. Kalau kalian pasti akan sembuh dan berkumpul lagi dengan keluarga. 9. Doa. Ini adalah jurus pamungkas yang bisa kalian lakukan, karena kalau bukan atas izin Allah Subhanahu wa taala, semua penyakit tidak akan bisa sembuh. Nah, itu tadi 9 rutinitas yang dilakukan suami aku pada saat isoman di rumah. Alhamdulillah, karena rajin melakukan hal-hal di atas, hanya dalam waktu 2 hari demam turun. Masuk hari keempat, pilek dan hidung tersumbat sembuh. Hari kelima sudah tidak anosmia, dan masuk hari ke-8 keadaan sudah kembali normal. Oke, itu saja tips yang dapat aku bagikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk update informasi menarik lainnya. Kalian bisa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, komen, dan share ke keluarga, teman, dan masyarakat lain yang membutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum.